Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap polisi di Bandara Internasional Manila, Filipina. Penangkapan itu atas perintah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan olehnya. Kasus apa sebenarnya yang membuat Duterte dianggap pelaku kriminal internasional? Duterte ditangkap setibanya dari Hong Kong Selasa 11 Maret 2025. Selama ini, ICC telah menyelidiki pembunuhan ilegal terkait dengan perdagangan narkoba yang terjadi semasa kekuasaan Duterte, yaitu sejak 1 November 2011 saat ia masih menjabat sebagai wali kota Davao hingga 16 Maret 2019. Kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan kantor kepolisian internasional Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC. Pemerintah mengatakan Duterte saat ini dalam keadaan sehat dan sedang diperiksa oleh dokter pemerintah. Sementara itu, penasihat hukum Duterte, Silvestre Bellotri, mengatakan penangkapan Duterte itu melanggar hukum. Ia juga mengatakan polisi tidak mengizinkan pendampingan untuk menemui Duterte di bandara. I feel that they're being deprived of his legal rights. Even as former president, huwag mo nang pansinin yun, basta tao, Pilipino, you are entitled to all the constitutional rights as provided by our Constitution. Lantas, seperti apa sebenarnya rekam jejak dari Rodrigo Duterte hingga akhirnya ditangkap oleh Interpol atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan? Perang melawan narkoba adalah kebijakan kampanye yang mengantarkan Duterte ke tampuk kekuasaan pada 2016. Ia dikenal sebagai wali kota pembasmi kejahatan yang tidak konvensional. Ia menepati janji yang dibuatnya dalam pidato-pidato pedas, yaitu membasmi ribuan pengedar narkotika. Ia bersikeras tindakan keras itu demi menyelamatkan rakyat Filipina dan mencegah Filipina menjadi negara politik narkoba. Beberapa bulan setelahnya, Duterte menyamakan tindakannya itu dengan upaya Hitler membasmi orang Yahudi. Komentar yang tidak disaring itu menjadi bagian dari citranya sebagai seorang pembangkang. Meski populer dalam negeri, Duterte menuai kecaman internasional gara-gara kebijakan kerasnya dalam perang melawan narkoba. Ia dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut kepolisian, sedikitnya ada 6.200 tersangka tewas selama operasi anti narkoba. Namun para aktivis HAM khawatir jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Setidaknya ada ribuan pengguna narkoba yang tinggal di daerah kumuh. Banyak diantaranya masuk dalam daftar pantauan resmi dan tewas dalam keadaan misterius. Pada tahun 2019, Duterte menarik Filipina dari Statuta Roma, basis sebuah negara yang meratifikasi dan menjadi bagian dari ICC. Menurut para aktivis hak asasi manusia, ini dilakukan Duterte untuk menghindari pertanggungjawaban atas perkara tersebut. Menindaklanjuti langkah itu, pemerintah Duterte berupaya menangguhkan penyelidikan ICC pada akhir tahun 2021 dengan alasan otoritas Filipina telah menyelidiki tuduhan yang sama. Pada waktu itu, pemerintahan Duterte juga menyatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi. Pada tahun 2023, Hakim Banding di ICC memutuskan bahwa penyelidikan dapat dilanjutkan dan menolak keberatan pemerintahan Duterte. Puncaknya pada Selasa 11 Maret 2025, Duterte resmi ditahan atas perintah ICC. Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ini terjadi di tengah memanasnya perseteruan dinasti Duterte dan dinasti Marcos. Tak hanya Duterte, putrinya Sara Duterte Carpio akan bertarung di sidang pemakzulan Senat pada Juli 2025. Gimana menurut sahabat Kompas? Apa tanggapannya terkait penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ini?